tiap tahun menyelenggarakan maulid, merayakan, memperingati hari lahirnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang mengatakan yang lebih tepat adalah memperingati supaya jangan lupa, selalu diingat. Dan boleh juga merayakan. Saya dari dulu itu mencari makna merayakan, itu apa maknanya kira-kira? Raya. Raya itu rame atau meramaikan, memeriahkan begitu. Tapi saya menemui kalimat di negara jiran kita, seperti di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Thailand. Mereka juga menyebut apabila maulid itu meraihkan, tapi bukan merayakan. Meraihkan itu menyambut gembira, menghormati kedatangan. Apakah asalnya memang bahasa Melayu, yaitu meraihkan, lalu akhirnya menjadi merayakan? Kalau merayakan namanya ngerame-ramein, seperti keriaan gitu kali ya. Apa Bu? Ria itu kan pengen dilihat ya. Jadi ditunjuk-tunjukin anaknya supaya orang tahu ya lagi ngadain perkawinan. Kalau raya, jalan raya gitu, Indonesia Raya. Apa artinya Indonesia Raya? Indonesia rame-rame gitu. Namun maknanya adalah kita menyambut, memperingati, bergembira. Kita ulang kegembiraan kita di hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena di kita ini, terutama ibu-ibu, kebanyakan maulid. Kalau bapak-bapaknya jarang. Iya, jarang maulid. Kalau ibu-ibu ini, aduh, kita ngelihatnya aja udah pegel kebanyakan maulid. Nggak capek Bu? Iya, cuman berisik banget, itu yang bingung. Nggak berhenti-berhenti di tempat maulid, ngobrol aja, nggak habis-habis. Orang lihat kayak bapak-bapak nih anteng, ya diem, tahu-tahu jantungan aja. Ya melegek, kebanyakan diomelin sama ibu-ibunya. Ya Bu, sepi ya Bu. Saya ketika mau masuk bulan Maulid, ya, selalu menyaksikan beberapa peristiwa di tengah umat Islam ini. Apabila mau masuk Maulid itu ada dua kubu yang menyiapkan peluru ya, untuk saling menyerang. Ya, hati-hati, ini bulan Maulid adalah bulan bid'ah. Orang-orang udah mulai. Yang satu jawab lagi dengan menyerang. Ya, itu saya memandang bukan yang di luar, tapi yang di dalam yang merayakan Maulid, ya, mencederai, mengotori kesucian tujuan Maulid. Ya. Kalau diisi dengan
nizam, ya, diisi dengan perselisihan. Karena tujuan Maulid ini adalah membangun emosional cinta, membangun emosional ghirah, semangat beragama. Media Maulid ini untuk menyatukan hati kepada Allah dan Rasul. Maulid ini untuk menyatukan hati sesama umat Islam. Mestinya Maulid ini menjadi media untuk berhimpunnya kaum muslimin dari berbagai golongan, mazhab. Karena nabinya satu. Mestinya acara ini menjadi pemersatu. Saya beberapa minggu yang lalu diundang Maulid di Surabaya, di Sidoarjo. Kiainya dulu junior saya waktu di Mesir. Sudah 30 tahun tidak bertemu, beliau menjadi ulama besar. Undang saya karena gara-gara beliau mencari buku tasawuf, lalu muridnya mendapatkan buku tersebut, dan buku itu adalah karangan saya. Maka beliau terkejut, wah, iki konco kulo. Ini dulu teman saya, senior saya waktu di Mesir. Melalui peristiwa itu beliau mengundang saya. Tetapi ada satu yang menarik di acara Maulid beliau itu. Beliau undang pimpinan seluruh agama. Ada 8 ya, dari pimpinan agama-agama lain dalam persatuan kerukunan umat beragama. Dikasih materi oleh beliau pimpinan-pimpinan agama itu untuk membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Saya sampai menangis. Ya. Yang dari Katolik, yang dari Kristen, yang dari Hindu, yang dari Buddha, yang dari Konghucu, yang dari kepercayaan, yang dari... Mereka berbicara tentang bagaimana agar kita menjadi umat Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah bukan yang lawannya NU, bukan. Ntar, waduh, saya mah NU, nggak mau jadi umat Muhammadiyah. Istilah Muhammadiyah ini istilah orang sufi, istilah para aulia, bahwa kita ini, kata mereka, hidup di dunia ini agar menjadi Muhammad. Jiwanya, apapun mazhabnya, kalau boleh kita katakan apapun firqahnya, apapun golongannya, apalagi cuma apapun pilihan presidennya, apalagi itu mah enggak, bukan menjadi ajang perbedaan perselisihan, bukan. Ya. Apabila seorang muslim memiliki jiwa Muhammad, maka dia akan mengedepankan persamaan dan menyampingkan perbedaan. Karena semua perbedaan datangnya dari Rasulullah SAW dalam urusan furu'iyah, ya, cabang-cabang ibadah. Saya tadinya mau ceramah tentang akhlak Muhammadiyah. Rupanya pimpinan-pimpinan agama itu bicara tentang kebaikan, dan mereka mengatakan ketika kami bicara tentang akhlak, semua ada pada diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka suka dengan acara Maulid itu. Itu lain, itu mereka judul
acaranya, yaitu dialog lintas iman katanya. Supaya lebih halus, bukan lintas agama tapi lintas iman. Semua bicara tentang kasih sayang, tentang cinta, tentang sifat mulia. Nah, di situ kita melihat bahwa yang berbicara tentang akhlak mulia, sifat mulia, yang hakiki itu ternyata hanya di dalam agama kita di sini. Makanya perlu ya, orang yang berbeda iman mendengarkan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Ya. Memahami apa makna akhlak. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Kalau akhlak itu sebuah sifat, nah sifat itu abstrak. Seluruh kesempurnaan sifat akhlak itu, jangankan seluruh, Nabi pernah mengilustrasikan begini, Bu. Kalau sabar saja, satu sifat sabar, ini dijelmakan dalam bentuk sikap perilaku orang, itu orang baik banget ya, mulia banget. Itu baru satu sifat sabar. Bagaimana seluruh sifat akhlak yang sempurna. Dan Nabi Muhammad SAW sang akhlak ya. Sehingga ada ungkapan dari ulama, kullu husnin fil baraya mansubun ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Segala keindahan, kecakapan, kebaikan ya, pada makhluk ini semua kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan, kemuliaan, sifat-sifat mulia dimanapun, dari manapun asalnya adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya dari Rasulullah? Allah lah yang menciptakan sifat mulia itu. Allah lah yang menciptakan keindahan itu. Allah lah yang menciptakan kasih sayang itu. Sumbernya Allah, dan Allah telah menjadikan Nabi sebagai asal dari semua keindahan itu. Jadi ketika dikatakan semua kebaikan, semua keindahan adalah berasal dari Rasulullah, tidak ada yang melebihi Rasulullah. Kalau kita mau keindahan, mau kebaikan, tidak cukup mencari di mana-mana. Kita punya uswah, kita punya qudwah. Bahkan kita hidup ini dihidupkan oleh Allah, diciptakan untuk Allah untuk memiliki akhlak itu. Nah, maka kita tidak akan kenal, kita tidak akan merasakan kehadiran di dalam jiwa kita akan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak punya akhlak. Nggak bisa kita ingat, nggak bisa kita bayangin, nggak bisa kita nggak. Makanya salah seorang aulia berkata, kalau aku lupa kepada Rasulullah, rasanya aku khianat dalam hidup ini. Sekarang apa yang enggak berasal dari Rasulullah? Udahan ibadah, salat, puasa itu semua benar-benar suruh ngikutin Nabi. Ya. Kita di rumah bersama istri, bersama suami, bersama tetangga, bersama semua disuruh mengikut ajaran Nabi. Nah, jika kita tidak memiliki akhlak itu, maka kita tidak pernah merasakan keagungan Nabi. Tidak pernah ingat kepada Nabi, tidak pernah. Makanya Nabi bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak.
Aku diutus sebagai Rasul untuk mendistribusikan akhlak. Jadi orang yang mempunyai akhlak, kalau ditanya apa rasanya, rasa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya tentang jiwa yang terdapat, artinya jiwa yang ada di dalam tubuhnya itu, maka itu adalah jiwa Muhammad. Jiwa terpuji, karena Muhammad maknanya adalah terpuji, dipuji. Dulu kan Nabi di Al-Quran sebelum lahir, Al-Quran menyebutnya Ahmad. Ahmad adalah sifat musyabahah, maknanya banyak memuji. Kenapa banyak memuji? Karena dia adalah sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik. Maka sifat-sifat baik itulah yang memuji. Ya. Maka dinamakan Ahmad karena belum ada jasadnya, tubuh masih ruh. Ruh itu sifat-sifat kebaikan. Mahamid, sifat terpuji kan, akhlak mulia disebut mahamid. Ya. Artinya sifat-sifat terpuji. Nah, dulu disebut Ahmad. Begitu lahir, dibungkus oleh tubuh, ya, Nabi memang sudah diberi sifat akhlak itu tanpa ada upaya. Karena memang Nabi Mustafa, pilihan, Mukhtar, pilihan. Begitu tubuhnya lahir, akhlaknya terus sempurna. Nggak ada upaya. Karena memang Allah ciptakan sebagai aslul nur, aslul al-akhlaqul karimah. Ya. Sudah ada. Nah, sedangkan kita mesti berusaha untuk memiliki sifat itu. Itu sifat itu yang memberikan Allah. Kalau kita cari asalnya ya dari Allah. Ya sifat mulia Allah. Ya. Namun Al-Quran sudah menamakan bahwa nanti akan lahir Nabi akhir zaman. Namanya Ahmad. Adalah sifat musyabahah. Sifat-sifat yang memuji. Sifat-sifat yang memuji itu adalah sifat-sifat terpuji. Nah, maka begitu bungkus di dalam jasad lahir, maka muncullah di tubuhnya perilaku mulia, bicara mulia, perbuatan mulia. Karena di dalam dirinya ada Ahmad, maka dinamakanlah Muhammad karena dia akan terpuji. Itu sebab di antara nama Nabi, semua kata pujian itu nama Nabi. Ahmad maknanya banyak memuji. Dan Nabi disebut Muhammad, banyak dipuji. Bukan hanya dipuji. Kalau Muhammad dari Hammada, yuhammidu tahmidan, Muhammadun, banyak terpuji, banyak dipuji. Dan Nabi juga dinamakan Hamid. Hamid itu hanya yang memuji. Dan Nabi juga dikatakan Mahmud, itu hanya dipuji. Ya. Jadi Hamid itu Ahmad, Mahmud itu Muhammad. Ya. Atau Hamad. Hamad juga sama dengan Ahmad, yaitu banyak memuji. Dan itulah nama-nama Nabi. Karena nama itu adalah nama jiwanya, nama sifatnya. Nah, kita disuruh mempunyai sifat-sifat itu. Nah, Maulid ini kita baca berjanji lahirnya Nabi. Sebetulnya bacaan berjanji kita ini udah banyak dipotong, Pak.
ngarah enaknya aja, potong terus mahalul qiyam. Karena ya kelamaan katanya gitu. Ya. Mestinya maulid itu dibaca semua. Karena di situ akan ada kisah Nabi. Dibacakan. Kenapa dipotong gara-garanya, Bu? Maulidnya tiap hari. Yang udah mungkin udah nggak ngedengerin, udah nggak kedengeran, udah nggak nikmat, udah nggak ada rasanya, potong aja dah. Ya. Sehingga maulid udah tidak kudsi, tidak tidak suci. Coba kenapa kita tadi berdiri? Itu berdiri itu karena kisahnya Nabi lahir. Ya. Maka kemudian karena Nabi lahir, maka dia berdiri. Karena jiwanya menyambut kelahiran Nabi. Yang diharapkan adalah bukan kelahiran kembali fisik Nabi, tetapi jiwa Muhammad kita diharapkan lahir. Ya. Dan ini kita berdiri udah rutin ya. Makanya di luar sana ada yang pertanyakan, emang ngapain sih berdiri, emang Nabi datang apa, katanya gitu. Terus kalau Nabi datang ke sini, pan yang maulid di malam yang sama ratusan, di sono datang kagak? Sebetulnya itu pertanyaan memalukan. Ya. Kalau dia ingin meragukan bahwa apakah Nabi datang, udah sampai di situ saja. Jadi kalau diterusin maulid banyak, Nabi datang ke sini berarti enggak ke sana, itu ya pertanyaan memalukan. Karena rohani itu bisa berada di lebih dari satu tempat. Kalau roh, kalau jasad nggak bisa. Ya. Kalau jasad itu nggak bisa, Bu. Suami punya bini banyak, nggak bisa itu satu malam ada misalnya bininya 4, satu malam ada di 4 bininya, nggak bisa itu. Ya Pak, nggak bisa ya Pak. Kudu digilir, malam ini di sini, malam ini di sini. Kenapa? Kena jasad. Coba kalau suaminya hantu ruh. Nah, iya, suaminya udah mati, udah nggak ada jasadnya, tinggal ruhnya doang. Itu satu malam ada di 4-4-nya, Bu. Cuman hantu. Artinya ruh dia bisa berada di lebih dari satu tempat dalam satu waktu. Karena ruh tidak berdimensi. Artinya non-dimensi. Ya. Dan yang hadir adalah jiwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada pada setiap umatnya yang mencintai, seolah-olah hadir. Bagi yang pernah mimpi Nabi, mungkin karena sangat cintanya, ya, maka dia boleh menyaksikan kehadiran Nabi. Ada kisahnya, Bu. Ada 2 ulama bersahabat baik, saling menghargai. Yang satu tuh suka maulid, yang satu enggak, bid'ah katanya maulid. Namun karena dia bersahabat, satu ketika yang dia tidak suka dalam maulid itu kalau berdiri. Ngapain dia berdiri? Kayak orang, kayak orang nggak ada akalnya. Nabi udah 1500 tahun nggak ada, datang katanya kan itu. Jadi begini, dia datang sebelum maulid dimulain. Datang, maksudnya apabila udah mahalul qiyam dia mau lari, karena dia nggak suka banget. Namun rupanya
Dia salah waktu. Dia pikir masih lama mahalul qiyam, begitu datang tiba-tiba mahalul qiyam. Jadi ponggok udah mau pergi juga. Nah, orang-orang berdiri, dia duduk sambil buang muka. Temennya minta izin, saya mau ke sana ya. Ya, silakan. Itu memang tugas ente mah begitu. Berdiri. Nah, ketika orang berdiri, karena orang ini orang soleh, orang yang mencintai Nabi, orang yang mengikuti akhlak Nabi, lalu dia melihat seperti ada cahaya di dekat temannya. Begitu dia lihat, dia kaget bahwa dia pernah mimpi Rasulullah, dan dia melihat ada Rasulullah di sebelah temannya. Akhirnya dia berdiri, Pak. Berdiri dia. Sejak itu dia suka maulid dan suka sama berdiri. Pas mahalul qiyam langsung berdiri, meskipun sudah tidak lagi melihat Rasulullah, karena Rasulullah hidup di sini. Tapi kalau ibu-ibu ada mahalul qiyam juga itu maulid, berdiri, tapi berisik. Itulah kabur nabinya Pak, udah. Begitu mau masuk, cetom baik katanya ibu-ibu, kabur udah dah. Ya, kenapa ulama-ulama tasamuh bagian dah daripada kagak maulid gitu. Cuman kalau begitu bae mah dibagenin bae mah jadi orang semenggah. Nanti dikira generasi berikutnya udah maulid mah begitu. Buktinya saya datang pas maulid berisik, saya marah-marah. Ada yang ngatakan stres sekali itu Ustadz ya. Begitu. Bergeledek. Kalau orang saya ngelurusin yang benar dikatain stres. Saya diundang di Sawangan. Sawangan apa tuh yang sebelum Depok tuh? Ya. Karena waktu itu saya pakai bajunya jibannya singkat gitu. Kayak orang yang bidahin maulid. Di sebelah saya wali kota. Kata dia, di tempat anak tadi dulu orang nggak ngelayain maulid itu di masjid, sekarang mau udah alhamdulillah gitu. Lah kalau ceramah ngebida-bidain baik katanya gitu. Lah dalam hati saya ini wali kota nyindir apa ya. Udah saya mentar katanya kalau Ustaz ceramah saya pamitnya ada undangan lagi. Kata saya iya nggak apa-apa Wali. Udah. Lepas saya berdiri pada ngobrol, kirain saya pikir diselang doang. Ibu-ibunya. Ya. Iya namanya dirada kotaan dikit. Tetap Lah saya begitu berdiri pada berisik jadi saya diam. Udah Bu ngomongnya. Pada aneh lah. Ini penceramah pakai nanya, udah ngomongnya kalian. Akhirnya udah assalamualaikum, alhamdulillah, berisik lagi. Amma ba'du, saya diam lagi. Sepi, saya terusin. Kalau Allah Ta'ala berisik lagi, saya diam lagi. Sadaqallahul adzim, diam lagi. Ada yang orangnya sinis benar udah ngelihatnya. Nih Ustaz ngapa sih? Akhirnya saya ngomel. Ini Bu yang suruh ceramah saya apa ibu-ibu? Jauh-jauh saya dari Banten diundang di sini. Saya ngomong, ibu ngomong. Diem nggak? Kalau nggak diem saya pulang nih. Itu wali kota mau pulang nggak jadi dia bisa galak banget Ustaz kitanya.
Ya. Akhirnya saya bukan cerita tentang maulid, cerita tentang adab bermaulid. Ya. Ada lagi saya pernah ceramah paling 2 menit kali. Itu yang waduh, masya Allah banyak banget, cuma ngobrol semua. Itu saya mikir penceramah kuat. Dia ngomong yang nggak ada yang dengerin kuat. Kata saya orang gila aja kalau ngomong nggak ada yang dengerin pergi. Orang gila lagi nyap-nyap nggak ada yang ngeladenin pergi bu. Lah saya begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab aja kagak ada. Lah makanya kan kadang-kadang penceramah sampai diulangin lagi. Sampai bu, assalamualaikum 3 kali. Saya mah najis diulang lagi. Lah budak apa? Orang udah dipersilahkan penceramah pas salam kagak nyautin. Kan budak gitu yang ngedengerin. Lah saya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enggak disautin. Lah udah alhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Yang terhormat, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun saya terus ke mobil. Cepat pak. Jadi yang ngundang nguber saya lari. Lah itu kemana Ustaz lari? Bodoh amat kata saya. Ya. Saya nggak tahu pas sudah jalan ada yang telepon. Katanya di dalam rumah orang yang undang itu ada kiai sepuh, ya, kiai orang tua. Saya balik lagi dah, ya, kena adabnya sama ulama yang tua kita. Kudu sungkem dulu. Saya balik lagi salaman doang. Lah ceramahnya bentar amat. Ya, karena kiai berisik banget kata saya pamit ya, pamit udah, purik udah. Ya, kenapa? Karena kebangetan apa ya? Kebangetan longgar ulama kita. Ya, kebangetan longgar. Emang sih iya. Ya, capek maulid ya bu? Capek nggak bu? Enggak. Ya. Saya tahu kenapa dipakai ngomong. Karena bosan dari tadi duduk, baik. Jadi ngobrol kan ringan sedikit. Ya. Paling enggak ketika ceramah ada yang kita ambil dari ceramah itu. Itu sebabnya Pak, kenapa panitia nyariin bagaimananya supaya nyari penceramah yang resep. Sampai pelawak dipanggil juga jadi penceramah. Kan rusak itu urusan. Ada lagi bocah kecil dilatih bisa ceramah, dipanggil ngedengerin bocah kecil. Tapi itu memang yang udah sesuai dengan selera. Kalau di ceramah disuguhkan yang memakan, memerlukan pikiran, buat maulid begini ya, begitu. Ya. Maunya yang ketawa ketiwi, akhirnya rusak. Ya. Itu sebab ya, saya merasa sebagai generasi ke depan dan apa-apa yang dipandang satu seremonial agama ini hanya tradisi, ya ini harus diubah. Nah maka saya Pak, kalau diundang maulid kanjar, saya nggak mau. Kalau diundang yang ngadain apa masjid, ada kiainya enggak katanya masjid. Wah tanggal itu saya kayaknya padat gitu. Saya mau datengin kalau itu komunitas ada kiainya. Biasanya kalau kiainya duduk sepi dah semua. Baru, dan sayanya juga bisa ngambil berkah, ya. Silaturahmi kepada ulama, kepada orang soleh itu udah. Kalau maulid Masjid Agung itu nggak ada siapa-siapa, digelar
Itu pelawak dah yang ceramah enak. Jadi maulid ini adalah satu perayaan seperti ini diadakan memang untuk gembira. Ya. Salah satu dalilnya adalah kita mengadakan ini ungkapan gembira. Maka kudunya datang ke sini jangan ada yang merengut. Gembira, makanya baca qasidah, terus mendengarkan kisah Nabi, terus berdiri, baca selawat. Ya. Itu kalau juga kita rasanya enggak gembira, mesti digembira-gembirain. Dihadirkan dalam pikiran kita sosok Nabi Muhammad SAW. Karena kita kepada Nabi ini, sehingga ulama menyuruh atau bikin perayaan seperti ini, karena kita sangat perlu kepada Nabi. Artinya perlu kepada sifat-sifat akhlak yang asalnya Allah berikan di Nabi dan dijadikan qudwah. Kita perlu punya akhlak Nabi. Kita perlu sabar. Ya Bu, Ibu perlu nggak sama sabar? Sama ridho, perlu nggak? Sama ikhlas, qanaah, itu akhlak Nabi. Nah kita rayakan ini supaya Allah menganugerahkan akhlak itu. Maka coba setiap maulid penceramah apa dalilnya? Innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Melawak terus ke sananya. Ya. Nah, tujuannya kita menghidup-hidupkan. Ini mah karena ibu-ibu kebanyakan maulid satu hari berapa kali Bu? Bukan 1 bulan, 1 hari. Coba itu kayak minum obat. Pagi, sore, malam ya. Selama 2 bulan. Allah. Berkat bener. Bukan berkah, berkat bener udah. Berarti kagak masak selama 2 bulan ya. Ya mungkin faktor keseringan juga sampai udah nggak ada sahdunya ya, nggak ada sahdunya. Tapi kalau cinta mabuk sahdu baik. Orang ketemu demenan sering ilok bosen. Tidak, maka kita hidup-hidupkan. Ya. Maka saya mencoba itu cara maulidnya, cara qasidahnya saya layanin supaya baru. Karena sebenarnya dalam maulid qasidah yang dipilih itu juga sebetulnya bukan qasidah yang baku. Mesti ya, ada orang yang punya zauk, punya apa ya? Punya jiwa seni, punya penghayatan yang tinggi, sehingga dia pilih qasidah-qasidah yang tepat. Jangan dinyanyikan qasidah yang udah baku begitu susunannya, kena niru di mana, itu aja diulang-ulang. Tidak. Agar apa? Agar senantiasa baru. Suasananya agar baru, sehingga penyambutannya baru. Kita disuruh gembira, berqasidah, bernyanyi, gembira. Jangan maulid diam. Udah. Jadi romannya dipaksain men ya. Baiklah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dalam ceramah kali ini yang ingin saya sampaikan adalah seperti yang saya sampaikan pada maulid tahun ini, yaitu satu nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang berkenaan dengan akhlak.
Beliau mengatakan al-madar huwal akhlak. Poros kehidupan ini adalah akhlak. Maka beliau punya sepenggal nasihat tentang nasihat akhlak, karena Nabi diutus untuk menjadi contoh akhlak. Bahkan Nabi diutus untuk menjadi pewaris, ya, untuk menjadi seorang yang mewarisi akhlak. Maka dalam kesempatan ini saya memilih nasihat Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Bunyi nasihatnya begini: kun ma'allahi bila khalqin wa kun ma'al khalqi bila nafsin. Maknanya secara letterlek, bersamalah dengan Allah tanpa ada kemakhlukan, dan bersamalah kepada makhluk tanpa ada nafsu. Kedua-duanya bermakna dengan akhlak. Karena kita diajarkan oleh agama, oleh Rasulullah, untuk berakhlak kepada Allah dan berakhlak kepada sesama makhluk. Apa maknanya kun ma'allahi bila khalqin? Di sini disuruh bersama. Nah, bersama Allah ini ada dua, Pak. Pertama, bersama dengan Allah ini yaitu bersama dalam ilmu pengetahuan kita. Kebersamaannya dengan ilmu, di mana ilmu Allah bersama kita. Apa? Ilmu Allah bersama kita. Allah mengetahui kita. Maka dalam pikiran kita, dalam ilmu kita, kita mesti hidupkan dalam pikiran itu bahwa Allah bersama kita, bahwa Allah mengetahui kita. Artinya Allah bersama kita, Allah mengetahui kita, Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, katanya. Allah melihat kha'inatal a'yun itu apa? Khianat mata. Artinya khianat mata ini, matanya pura-pura suka padahal enggak. Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, sekaligus tahu apa yang ada disembunyikan di dalam dada. Nah, maka secara pengetahuan kita mesti tanamkan bahwa Allah mengetahui kita, bahwa Allah mendengar kita, bahwa Allah melihat kita. Caranya bagaimana? Sering mengaji, belajar ilmu-ilmu agama tentang sifat-sifat Allah, akidah. Ngaji dah. Karena kalau nggak ngaji, ya, di mana di sebuah masyarakat tidak ada pengajian di situ, maka masyarakat itu tidak ingin berubah. Kalau di masyarakat suka mengaji, berarti masyarakat itu suka untuk berubah dari buruk kepada baik, dari baik kepada lebih baik, dan dia pertahankan kebaikan bahkan untuk menjadi yang lebih baik. Itu sebab cerminannya apabila dia suka mengaji, berarti ya, masyarakat itu hidup, tidak mayit. Dulu para sahabat, Bu, begitu ditinggal Nabi menyuruh mereka berdakwah. Mereka pergi ke negeri-negeri, ke kampung-kampung, ke daerah-daerah. Ketika masuk kepada satu kampung, orang semua memburu untuk mendengar, mengaji, bertanya, mengeruk pengetahuan dari para sahabat yang pernah hidup bersama Rasulullah. Suatu ketika ada sahabat masuk ke satu kampung, itu di kampung nggak ada yang nyambut pisan. Dia udah ke masjid nungguin, nggak ada yang pengen ngaji pisan, pengen. Akhirnya apa kata dia? Beliau berkata kepada kawan-kawannya,
Dia bilang, ya ashabi za'inu ilal kharij, ya wa ahlu hadzal balad mayyit. Apa? Wahai sahabat-sahabatku, keluarkan aku dari sini cepat. Penduduk kampung ini mayit. Dan beliau ingin cepat-cepat keluar. Maka apabila di sebuah kampung guyub, kalau kata kita, dan selalu ingin tahu, selalu ingin meningkatkan ilmu agamanya, selalu ingin meningkatkan pengetahuannya terhadap Al-Quran, terhadap hadis, terhadap ilmu agama, maka jiwa itu hidup. Dan maka pikiran dia, jiwa dia akan terus hidup dan mengingat Allah dan selalu bersama Allah, bahwa Allah mengetahui dia, mendengar dia, menolong dia, dan mentakdirkan semua kehidupannya. Nah, maka itu yang dikatakan dia bersama Allah senantiasa tanpa nafsu, karena kebersamaan dia kepada Allah, kebersamaan pengetahuannya. Ini yang umum, ada kebersamaan yang tinggi, yaitu kebersamaan kepada Allah dengan sifat-sifat mulia akhlak, yaitu dengan syuhud, dengan ma'rifat. Dia bersama dengan Allah seperti dia bersama dengan jiwanya sendiri. Maka ada perumpamaannya. Kebersamaan Allah kepada diriku itu seperti kebersamaan angka 1 kepada bilangan. Paham, Bu? Kebersamaan angka 1 kepada bilangan. Ini saya tanya, ini berapa, Bu? Saya tahu ini 1, sebut aja. Ini berapa, Bu? 1. Nah, sekarang saya tambah. Saya nambah berapa nih? Ya, ini kan 1. Terus saya tambah berapa tuh? Jadi berapa? Ibu ngelihat 2. Ngelihat 3. Iloh. Mana 3? Ini 1. Yang ada cuma 1. Ya, Pak. Saya kan bilang 1. Kenapa enggak bilang 1 lagi? 2 katanya. 3, 4. Padahal yang Bapak lihat 1 dari awal ke 1. Jadi bilangan itu Allah yang menciptakan. 1 diulang-ulang, maka Allah beri ilmu hitungan 2, 3. Padahal 2 tidak punya zat. 2 tidak punya hakikat. Saya minta sama Bapak ambilkan apel 2 yang Bapak bawa itu, apel 1-nya 2 kali. 1. Ini yang punya diri, yang punya hakikat, yang punya zat cuman 1. Tapi kita sebut 4, 5. Itulah mereka yang sudah punya iman yang kuat, akhlak yang banyak. Kebersamaan Allah itu seperti kebersamaan angka 1 kepada bilangan. Meskipun dia sebut, wah itu orang bagus banget, itu orang soleh banget, itu orang baik banget, itu mulut aja, tapi yang dia saksikan adalah anugerah Allah, termasuk yang ada pada dirinya. Dia dapat rezeki Allah, dia dapat kebaikan Allah, itu 1 lagi, 1. Sampai dia disebut, wah penulis, pengarang, alim, soleh, tukang, pelukis. Sebetulnya mah 1. Yang dia lihat hanyalah tunggal Allah, selalu bersama Allah. Apa yang enggak dari Allah? Tapi itu kudu punya akhlak. Kalau enggak punya akhlak, makin dikasih makin lupa sama Allah.
Dan itu akhlak judulnya. Yang kedua, bersamalah dengan orang tanpa nafsu. Dan itu sering saya bercerita. Kita kebersamaan dengan orang artinya hubungannya antara kita adalah hubungan cinta. Hubungan at-ta'awun wal mahabbah. Saling tolong menolong, saling bantu membantu dan cinta. Itu hubungan kita kepada sesama manusia. Baik sesama muslim terutamanya. Karena kita disuruh ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bekerja samalah untuk kebaikan dan takwa. Nah, maka hubungannya cinta. Saya sering menceritakan bahwa kita ini manusia ini ada dua unsur fisik, nafsu. Yang kedua, rohani kita. Ya, itu hakikat. Nah, fisik ini punya cinta. Nah, ini kita ini laki dengan perempuan, kenapa cinta? Itu cinta fisik. Yang saya sering cerita ya, Bu. Kalau ada laki-laki bilang kepada perempuan, aku cinta padamu, itu bohong. Bohong, Bu. Sumpah bohong. Bohongnya berapa persen? 100% bohong. Kata laki-laki, Neng, abang cinta banget sama Neng. Itu bohongnya luar biasa. Kenapa? Karena Allah tidak ciptakan cinta yang tumbuh dari syahwat ini untuk mencintai orang lain. Enggak. Cinta yang tumbuh dari tubuh ini untuk mencintai diri sendiri. Itu ngomong sama perempuan, hakikatnya ngomongnya begini nih, Bu nih. Neng, abang cinta sama diri abang sendiri. Nih ambil cinta abang, cintai abang dengan cinta abang. Penuhin keinginan tidur saya, makan saya, cuciin pakaian saya, temenin saya, ya. Kalau enggak, pulang sono ke rumah malu. Sama perempuan, ge. Sama abang. Saya juga cinta banget sama diri saya. Orang pingsan namanya yang lain mah. Nah, ini ambil nih bang, cinta saya sama diri saya. Cintain saya dengan cinta saya kepada saya. Bikinin rumah, beliin gelang, dapur ngebul terus, baju yang cakep. Kalau kagak gue ganti suami yang lain. Lah iyalah. Coba perempuan lagi sedang demen-demennya, lagi pacaran, ya. Demen-demennya lagi pacaran. Muji-muji engkau segalanya, tanpamu aku tidak akan hidup, bla 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 bla. Pas kawin malam pertama, lakinya bencong. Diterusin gak, Bu, nih kawinnya itu? Itu baru kayak beberapa detik yang lalu, I love you katanya. Begitu ketahuan bencong, sambar gledek. Dasar penipu. Laki-laki bencong, brengsek. Gua punya, keluar itu kebun binatang semua. Mana cintanya yang tadi? Karena enggak dapat apa yang diingininya. Nah, maka kita mesti menyadari bahwa cinta yang syahwat itu adalah untuk keperluan individu. Lalu bagaimana cinta kita kepada orang lain agar murni? Lagi-lagi akhlak. Unsur rohani kita. Saya ingin terangkan. Allah menanamkan cinta yang tumbuh dari tubuh ini. Cinta syahwat, cinta nafsu. Itu memang Allah tanamkan, Allah yang menciptakan. Untuk menjaga diri kita. Karena nggak ada, Bu, yang ngejaga diri kita kecuali kita. Rumah kebakaran, ibu di dalam kebakar, suami nyemplung nggak, Bu? Bini gua, ya, alhamdulillah, katanya gitu, Bu. Tanya dah, gua bisa ganti lagi. Itu nafsu, suaranya begitu.
Ya adalah kenangan yang baik-baik. Itu karena dia dapatkan maslahatnya. Kalau nggak ada yang baik-baik, mampus loh. Kenapa kagak dari dulu ya kebakar? Manusia. Ya. Itu ibu sama anaknya bagaimana? Sama. Kenapa? Cinta banget ibu sama anaknya. Karena darah daging sendiri. Bukan orang yang lain dari dirinya. Coba anak tetangga. Anaknya berantem, dipeluk anaknya. Sana. Mana cinta sama orang yang selain dirinya? Ini anaknya kan orang selain dirinya. Ini bagian dari darah dagingnya. Bagian daripada cinta kepada dirinya. Nah, kalau berinteraksi dengan cinta materialistik ini, cinta syahwat ini namanya berhubungan dengan orang, ya, bersama dengan orang itu dengan nafsu. Maka agama menyuruh kun ma'al khalqi bila nafsin. Artinya bersamalah dengan orang dengan cinta yang murni dari rohani, yaitu ukhuwah Islamiyah. Nah, kalau cinta yang tumbuh dari akhlak, kalau yang punya akhlak, baru ini memang akhlak ini yang ada di dalam rohani, Allah tumbuhkan cinta ini untuk memelihara orang selain dirinya. Kalau dirinya mah udah dipelihara sama cinta individual itu, baru dia membantu karena Allah, dia menolong karena Allah, memperhatikan. Hatta isar itu akhlak yang paling tinggi. Isar itu apa? Mengutamakan orang lain dari dirinya. Itu sampai disebut kisah sahabat perang pada geletak semua mati. Datang ibu-ibu yang menjadi apa namanya? Pal merah kalau kita mah. Bawa obat, bawa air ya. Nyari yang kepada ngegeletak tuh. Lalu ada sahabat mengatakan, air katanya. Buru-buru nuangin air ke mulutnya. Begitu mau dituang, ngedenger temennya. Aus itu dikunci mulutnya, Bu. Ditunjuk, suruh duluin temennya. Kata yang kamu dulu. Ya, nggak mau. Akhirnya diduluin, itu diminumin. Begitu sampai di sini mati. Itu disebut oleh Allah di Al-Quran kisah itu. Itu isar, itu akhlak. Nah, kita ini perlu akhlak agar menjalin berhubungan bersama, kasih sayang tanpa pamrih, tanpa dengki, tanpa iri, tanpa fitnah, tanpa gibah, tanpa murni ibadah kepada Allah. Hanya akhlak yang bisa begitu. Itulah kun ma'al khalqi bila nafsin, tetapi bil hubbil haqiqi. Dan kita perlu kepada kehidupan itu. Karena hakikatnya sebenarnya itu pemeliharaan Allah, penjagaan Allah. Allah kalau mau ngejaga kita, akan dikirim orang yang mempunyai rohani itu, yang menjaga kita, yang menasihati kita, yang menolong kita, yang menyelamatkan kita dari perbuatan buruk, dari kemiskinan, dari kekurangan, dari kesedihan. Sebetulnya Allah ya, yang melakukannya. Tapi ketika Allah yang melakukannya, Allah akan jelmakan. Dan itu pada rohani. Dan itulah yang dikatakan akhlak Nabi. Dan kita perlu itu. Kalau tidak, coba lihat di barat, Bu. Ya, dari segi materi dia maju. Kelihatannya di barat itu hak asasi manusia terpelihara, nggak ada orang saling mengganggu. Kenapa? Karena dia berpikirnya begini, gua tidak mau ngeganggu karena gua nggak pengen diganggu. Coba-coba ngeganggu gua, habis gua libas. Makanya orang takut dilibas, maka dia tidak mengganggu. Sedangkan agama kita tidak begitu melakukan kebaikan. Kata Nabi, la takunu imma'ah. Kamu jangan begitu tuh kayak tadi tuh, itu ima'ah.
Apa artinya? Orang berbuat baik, kamu baik. Orang berbuat jahat, kamu jahat. Tidak. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik. Tetap berbuat baik meskipun mereka berbuat jahat. Enggak bisa, Pak, kalau dengan pikiran. Mesti dengan jiwa, sifat rohani. Dan maulid ini sebetulnya kita duduk di sini suruh ta'arud. Apa ta'arud itu? Suruh menadah dengan membaca selawat, membaca kisah Nabi, membaca zikir agar Allah anugerahkan akhlak itu. Maka kudu sungguh-sungguh, kudu gembira menyambut nabinya, ngebayangin Nabi. Ya. Ketika lagi qasidah, saya suka bukan kesel sih ya. Orang harus ada ilmunya. Ketika ada majelis maulid atau zikir lalu berqasidah, mestinya ngikutin. Ya sepatutnya ketika berqasidah itu semua mesti pegang qasidah agar ngikutin. Saya emang nggak paham. Rohani paham, rohani itu jiwa itu paham. Orang kafir, Bu, didengerin Quran nangis. Tahu artinya? Quran juga gak tahu. Ya, tapi ada musik bahasa Al-Quran. Musik ya kan sampai di Jepang katanya, ya di Jepang itu sampai diteliti. Ketika air ini dibacakan ayat Al-Quran, itu punya apa namanya zat kebersihan tersendiri di dalam air itu, halus jadinya. Tetapi kalau di air ini ngedengar omelan, ngedengar perkataan kotor sambil ngobrol itu air jadi rusak. Sampai seperti itu, ada penelitian pengaruh bicara tuh. Ibu nih marah-marah mulu di rumah. Itu laki sampai kanjar. Tahu kanjar? Ya, karena pengaruh bahasa, pengaruh ucapan. Ya. Nah, maka ketika berqasidah mestinya ngikutin. Ini saya sering melihat, udah berkali-kali ikut majelis ada qasidah, gitu tidak. Ya Allah, kenapa enggak ikut masuk kepada ruh, kepada nur? Nih, kenapa ulama sufi itu membuat qasidah? Kalau kita dibacain Al-Quran kayak tadi, itu kesucian makna. Al-Quran itu enggak sama dengan kita, tinggi banget. Orang yang hafal Quran saja, mungkin ketika dia mendengar Quran, ya, masih lalai. Tapi ketika diturunkan kepada qasidah, cocok dengan kita. Apalagi kalau diterjemahkan. Maka kalau ada qasidah, ada terjemahnya, baca terjemahnya dulu. Oh, isinya ini baru. Karena itu masalah rohani. Ini mah Quran kagak resep, qasidah kagak nyerep, dangdut baru. Berarti kan sampai di situ rohaninya. Coba kenapa itu omak banyak disukai santri? Karena isinya banyak mengkandungan agama. Namun seleranya ya di situ. Diubah aja. Qasidah yang nyanyian yang dibuat oleh wali yang sama isinya agama, udah nggak naik, kena rendah. Ya. Begitu mak judi, wah agama nih, kan gitu. Lari pagi, sholat subuh dulu, dakwah. Nah itu qasidah apa isinya? Itu Quran, ketinggian Quran mah diturun ke qasidah. Turun ke Oma Irama. Ilok. Kita lagi majelis, jadi baca nyanyi lari pagi lah kan, repot. Ya, maka kita yang berusaha untuk ningkatin rohani agar naik.
Jangan ulama disuruh turun. Saya melihat ulama ini adaptasi sampai turun, sampai ulamanya udah lebih-lebih jadi orang goblok. Ya. Sehingga etika tidak diperbaiki. Jiwa masyarakat tidak ditingkatkan, tidak ditegur, tidak diluruskan. Dan itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, maka kita berakhlak itu karena kita perlu. Karena akhlak itulah sejumlah akhlak yang kita punya, sejumlah itu kita mengenal Allah dan mengenal Nabi. Kalau hanya hafalan pengetahuan ya, kurang kuat, maka ada ungkapan begini, Bu. Jika engkau ingin bahagia, sebanyak apa yang engkau inginkan kebahagiaan itu, maka milikilah, kenalilah Allah, milikilah akhlak sebanyak kebahagiaan yang kita inginkan. Apabila kita mengenal Allah, memiliki akhlak, semakin banyak, semakin memberikan jaminan kebahagiaan. Itu yang dikatakan bahwa agama membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akhlak mulia. Bersama Allah tanpa makhluk, maka bersama sesama makhluk tanpa nafsu. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada maulid kali ini. Semoga Allah berikan ilmu ya, kepada kita yang bermanfaat, dan Allah mudahkan kita beramal, dan kita hadir dari awal sampai akhir menjadi amal hasanah kita, diberi pahala, diampunkan dosa, ditinggikan derajat, dan mendapat ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.